Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys di channel gua Andri DH. Jadi di video kali ini kita akan nge-react berita viral lagi ya guys ya. Yang dalam beberapa hari ini muncul berita tentang kepala desa demo di Jakarta menuntut masa jabatannya jadi 9 tahun. Wah, luar biasa sekali ya para bapak-bapak pemimpin desa-desa di Indonesia ini. Jabatan 5 tahun, 6 tahun masih kurang ternyata. Oke, nggak perlu lama-lama, kita coba lihat videonya ya. Ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Selasa 17 Januari 2023. Para kepala desa meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Walaupun aspirasi yang disampaikan kepala desa beragam, mereka sepakat soal satu hal, yaitu menuntut perpanjangan masa jabatan 1 kali periode menjadi selama 9 tahun. Wow, Menurut luar Ketua biasa. Asosiasi Kepala Desa atau AKD Jombang Apa Warsumi, yang mereka harapin masa jabatan sebenarnya? kepala desa selama 6 tahun dalam satu periode dianggap kurang maksimal untuk Maksimal melaksanakan guys. program kerja. Menurutnya masa jabatan 6 tahun terlalu pendek. Untuk itu mereka Terlalu menuntut perubahan pendek. menjadi 9 tahun dengan masa jabatan maksimal 2 periode. Jabatan kepala desa ini menjadi 9 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nasib kaum desa yang ada di seluruh Indonesia. Gua justru baru tahu ada ternyata Ketua Persatuan Kepala Desa seluruh Indonesia. Oke. Ya ini, itu yang kedua. Karena memang statusnya belum jelas. Apakah status P3K atau status PNS? Karena memang kami belum tahu. Yang ketiga, Terus yang kami minta setelah selesai jabatan kepala desa, selesai juga kaurnya. Itu yang diminta oleh seluruh kepala desa yang ada di Indonesia. Wakil Ketua DPR Sufmi Oke, sebelum gue lanjut ke videonya sampai selesai, menurut kalian apa yang ada di pikiran kalian pertama kali? Ini gue gak tahu ya apa namanya. Ya selama kurang lebih 30 tahun gue hidup, kayaknya baru kali ini deh ada kepala desa seluruh Indonesia itu protes terkait masalah masa jabatan. Masa jabatan yang notabene udah diatur selama 6 tahun mereka anggap masih kurang. Dengan alasan, lagi-lagi dengan alasan ya. Dengan alasan karena program kerjanya masih belum bisa terrealisasikan. Dan yang lebih lucu lagi, kalau menurut gua alasannya itu muncul alasan bahwa ini adalah seakan-akan keinginan dari warga desanya sendiri. Jujur ya, gue waktu dengar berita ini pertama kali yang ada di pikiran gue itu cuma satu. Lu waktu nyalon kepala desa, duitnya masih belum pada balik apa gimana? Nafsu amat mau nambah lagi jabatan. Sekarang kalau misal kita mau sama-sama fair terbuka ya. Lagian urgensinya itu apa sih? Buat nambahin masa jabatan kepala desa. Gue rasa 5 tahun harusnya udah masa yang cukup. 6 tahun malah udah masa yang cukup. Kenapa? Ya karena kepala desa itu kan tugasnya buat hanya ngebangun desa aja gitu. Bahkan dari pemerintah sendiri dana desa juga itu kan masih ada. Gue gak tahu ya, lupa apa namanya. Untuk dana desa itu ada berapa dalam 1 tahun dikasih berapa miliar gitu. Kalau memang benar-benar itu uangnya tersalurkan dengan baik, harusnya proyek-proyek di desa sih bisa terselesaikan. Nggak ada lagi tuh embel-embel yang alasannya proyeknya masih ada yang belum selesai, akhirnya masih butuh masa jabatan. Nggak habis pikir aja sih. Kalau ini bener-bener suara dari seluruh kepala desa di seluruh Indonesia.
Ya, it's crazy man. Dasko Ahmad menemui masa aksi di depan gedung DPR. Sufmi Dasko mengatakan revisi UU Desa hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Soal masa jabatan kepala desa diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Masa jabatan selama 6 tahun untuk satu periode dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut atau tidak. Nah, di situ sebenarnya udah dijelasin ya di pasalnya ya. Jadi memang memegang masa jabatannya itu selama 6 tahun dalam satu periode dan diperbolehkan menjabat sampai 3 kali masa jabatan. Kalian bayangin nih, kalau misal itu kades yang dianggap berprestasi bisa jabat sampai 3 periode, udah berapa tahun tuh, ya enggak? Udah 18 tahun coy, gila. Itu ibarat anak lo masih SD ya, berarti SD ya, SMP, SMA, lu tambah lagi D3 atau mungkin S1 yang lu nggak lulus-lulus. Itu gila, dia apa ya? Sebenarnya yang mereka pikirin itu apa sih? Itu harusnya kalau memang lu mau gedein perut lu sendiri ya, nggak usah lah lu bawa-bawa nama rakyat. Kasihanlah mereka. Ketika lu butuh suara mereka, lu ngemis-ngemis datang ke mereka. Lagi ada kayak gini aja, rakyat lagi susah. Kalian malah masih mikirin perut sendiri. Pakai minta masa jabatannya ditambah lagi. Gua nggak tahu ya orang-orang kayak mereka ini. Astagfirullah. Serakahnya minta ampun. Jika dilihat, masa jabatan kepala desa ini melebihi masa jabatan seorang presiden dan wakil presiden. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 7, masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu 5 tahun dan maksimal. Nah coba deh, lu lihat deh. Gue sih bukan niatan ya, sebelum gue minta, gue sih gak ada niatan buat nilai orang dari penampilannya, ya. Kalau kalian perhatiin deh, kalian sendiri yakin nggak yang datang ke sini itu rata-rata semua kepala desanya? Atau mungkin ya kita nggak ada yang tahu lah ya kebenarannya. Atau mereka hanya orang-orang tertentu yang akhirnya mungkin disuruh hanya pakai baju-baju perangkat desa kayak gini. Kalau lihat orang-orangnya, ya orang kayak gini dia menjabat di mana, gitu kan? Beneran kepala desa kah? Beneran dia yang menjabat jadi kepala desanya atau dia cuma ngewakilin aja? Dan sorry ya gue ngomong, mungkin demo ini juga nggak bisa dikasih label kalau itu keinginan seluruh kepala desa seluruh Indonesia. Mungkin gue juga yakin sih, sampai saat ini gue yakin pasti ada juga kepala desa yang nggak mau ikut demo-demo konyol kayak gini kan, minta nambah jabatan. Nggak semuanya juga sih memang kepala desa yang ya rakus masalah jabatan kayak gini. Pasti ada juga kepala desa yang legowo, yang lebih mentingin masalah kualitas kerjanya, ya kredibilitasnya, itu kan, daripada hanya cuma mentingin perut sendiri kayak orang-orang kayak gini. Nauzubillah. 2 periode. Kepala desa adalah perangkat pemerintah yang dipilih langsung oleh penduduk desa. Terkait penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pasal 81 Ayat 1. Dalam pasal disebut penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya akan dianggarkan dalam APBD desa yang bersumber dari anggaran dana desa. Oke, kalau kita lihat sekilas masalah penghasilan atau gaji kepala desa memang ya kalau menurut gua pribadi juga ya kecil lah ya.
untuk ukuran seorang yang menjabat sebagai petinggi di desa dengan uang segitu memang ya buat gua bukan relatif lagi ya, tapi memang sangat kecil. Tapi kan kalian juga tahu sendiri kan, pemerintah udah bagi bantuan untuk dana desa juga nggak sedikit juga coy, ya udah miliaran rupiah gitu. Kalau memang mau transparan, coba deh buka-bukaan aja semua datanya itu dana desa bener-bener dibuat buat kepentingan desa nggak, atau ada oknum-oknum lain yang memanfaatkan dana tersebut buat gedein rekening sama perut mereka sendiri. Oke, jadi videonya udah selesai ya. Kalau menurut gua pribadi sih ya, gua nggak tahu lah ya, apa maksud dari eh, acara demo kayak gini buat nuntut masa jabatannya tambah lagi ya. Yang jelas sebagai warga, sebagai masyarakat, sebagai orang yang punya juga kepala desa, gue cuma mau ngasih saran aja sih buat kalian-kalian yang menjabat jadi kepala desa ya. Saran gua nggak usah ada lah namanya apa minta nambah jabatan kayak gini. Udah percaya sama gua, undang-undang di situ juga udah ngatur jelas kan, kalian boleh tuh menjabat sampai 3 kali masa periode. Kalau kalian memang dianggap berguna oleh masyarakat ya, gue yakin lu nggak usah minta masa jabatannya nambah, otomatis lu bakal dipilih sendiri sama masyarakat lo ya. Yang jelas kalau jadi aparat desa, pamong, perangkat desa, apapun itu yang memiliki jabatan untuk mensejahterakan rakyat dan masyarakat, tolonglah punya kinerja dan sikap yang lebih jujur lagi buat masyarakat lo. Jangan cuma lu manfaatin tuh masyarakat cuma buat ngeruk suara, buat ngedukung lo. Ketika lu udah jadi, lu pada sama mereka. Oke guys, ya udah paling segitu aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel gua supaya channel gua ini bisa lebih berkembang lagi ya guys ya. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.